silakan silakan duduk. Dunia sudah nyaman. Oke, sebelumnya bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Nur. Ya, Nur. Saya sekarang kesibukannya kuliah. Oh, kuliah. Tuh. Ada perlu saya perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya Dira. Saya sebagai konselor di sini. Mbak Nur ini ada masalah apa ya di dalam rumah? Ada yang bisa saya bantu? Saya tapi ini itu kan maksudnya terpercaya kan bisa. Ya, iya bisa. Jadi kalau Mbak Nur datang kemari berarti kan Mbak Nur itu ada masalah kan ya. Jadi otomatis kalau ada masalah itu dari pihak saya itu pasti ada jaminan kerahasiaan gitu. Seperti itu. Jadi gini, saya kan masih adaptasi ya, maksudnya di kampus itu. Karena selama ini kan saya sekolahnya itu di negeri, maksudnya gimana ya? Maksudnya nggak masuk ke lingkungan pesantren gitu. Sekarang kan saya kuliahnya tuh di lingkungan pesantren. Terus saya tuh kayak culture shock gitu sama hal-hal yang di situ gitu. Kalau misalnya saya mau pindah kampus juga udah terlanjur bayar semuanya kan. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, Mbak Nur ini sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum. Saya jelaskan dulu ya. Jadi konseling adalah salah satu pertemuan antara konselor dengan konseli dalam untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi karena Mbak Nur posisinya ini ada masalah, mari kita selesaikan bersama-sama gitu. Tapi pada dasarnya konseling itu tetap yang bisa menyelesaikan masalah itu hanya Mbak Nur sendiri gitu. Sedangkan saya itu cuma hanya sekedar fasilitator gitu. Dan di dalam konseling itu juga ada beberapa asas gitu, dan terlebih lagi yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu Mbak Nur ada jaminan kalau semisal masalah Mbak Nur ini nggak bakalan disebarkan di mana-mana gitu. Hanya yang tahu itu cuma saya saja, seperti itu. Jadi Mbak Nur tadi masalahnya itu karena culture shock akibat masuk di dunia universitas gitu kan. Dan itu berbeda dengan ketika Mbak Nur berada di sekolah-sekolah dulu, karena sekarang universitasnya itu negeri, universitasnya itu swasta, Iya, tapi itu Mbak Nur dulunya itu pesantren juga. area pesantren juga. Jadi culture shocknya tuh lebih kayak gimana? Jadi kayak penerimaan teman-teman terhadap saya itu loh, kayak saya kalau di sekolah saya yang dulu, sekolah saya yang dulu, kayak perangkat kelas itu udah profesional banget gitu loh, kayak udah tahu apa yang harus dilakukan, udah tanggung jawab banget lah pokoknya. Tapi kalau di sana itu kayak kayak nggak apa ya, kayak misal nih di sana itu kan nggak ada penanggung jawab dosen. Terus kan tapi teman-teman tuh kayak bingung gitu loh, ini gimana ini Pak dosennya kok belum masuk kelas kayak gitu kan. Terus ya aku kan langsung kayak spontan aja, kayak ya harusnya kalau gitu ketua kelas dong ambil inisiatif, aku bilang gitu. Terus apa malah temen-temen yang lain itu bilang gini, udahlah nggak usah ketua kelasnya terus kayak gitu, kasihan ntar ketua kelasnya kayak gitu kan. Terus ketua kelasnya bilang juga kalau udah aku japri tapi masih belum dibalas. Harusnya kan kalau emang kayak gitu kan harusnya dikonfirmasi ke teman-teman kan, biar teman-teman nggak bingung gitu loh. Lah aku kritik bukannya situ malah introspeksi diri, malah aku yang diserang balik, katanya aku yang udah nggak usah kayak gitu, nggak usah nyalain ketua kelasnya, nggak usah kayak terlalu ngerepotin ketua kelasnya, kita itu harus rukun. Terus aku jadi dianggap nggak rukun, dianggap paling nggak kompak di kelas kayak gitu. Oke, kan tadi mungkin Mbak Nur itu beda pendapat gitu kan dengan teman-teman itu. Kalau Mbak Nur sendiri sebenarnya pengennya itu kayak gimana? Ya pengennya sih kayak normal-normal aja kayak dulu gitu loh. Kayak kalau emang bener-bener situ mau jadi ketua kelas itu kan harusnya udah punya rasa tanggung jawab kan. Ya kayak gitu tadi, kayak harusnya ada inisiatif dari Jadi menurut Mbak Nur ini ketua kelasnya yang sekarang itu ndak ada tanggung jawab sama sekali? ada, cuma kayak gimana sih, kayak
apa-apa itu nunggu disuruh dulu gitu loh, nunggu dikritik teman-teman dulu gitu loh, baru ada aksinya. Oke, jadi Mbak Nur itu kurang cocok gitu kan dengan eh, kayak dengan pemikirannya sama ketua kelas gitu kan. Ya nggak sama ketua kelas aja sih, sama teman-teman juga sih kan. Kalau teman-teman itu lebih ke seperti apa? Kayak gini, misal aku satu kelompok nih, satu kelompok sama 2 orang lah misal, yang satu orang itu tadi mondok, yang satu enggak. Terus kayak yang satu tuh nggak peduli, gini aja deh, satu nggak peduli, satunya peduli kayak gitu. Terus kan otomatis situ cuma nitip nama doang kan. Ya kalau misalnya langsung aku depak dari kelompok kan aku juga masih punya hati, lagi pula ini kan juga masih semester 1. Terus temen aku yang satunya itu bilang, soalnya itu kan tinggal di pondok repot kayak gitu. Terus Mbak Nur itu merasa kalau ini kan tugas kuliah gitu kan harusnya dikerjakan bareng-bareng gitu. Tapi ternyata teman-temannya itu malah kayak nggak peduli kan kayak gitu. Rasa di hatinya Mbak Nur kayak gimana? Ya gimana ya, sakit hati gitu, maksudnya kayak mau ngungkapin itu gimana, aku juga harus jaga perasaan juga kan gitu, meskipun dia nggak memikirkan, nggak mempedulikan aku gitu loh, tapi aku kan masih punya hati gitu loh. Ada rasa jengkel nggak sama temen yang nggak peduli sama tugas kayak gitu? Banget, Pernah banget. dibicarakan gitu? Gini ya, kita kan udah bikin grup itu, udah bikin grup, udah kayak oh ya udah kayak bagi-bagi tugas gitu, kayak siapa nih yang cari bahan, terus kalaupun dia emang nggak bisa bikin makalahnya atau apa kan nanti aku bisa yang bikin situ, cari bahan, terus kita diskusi bareng, ini tentang rumusan masalahnya, tentang apa isinya kayak gimana kayak gitu kan, paling nggak itu minimal bisa kayak gitu, meskipun dia nggak harus yang ngerjain apa makalahnya gitu loh atau PPT-nya. Oke, Mbak Nur tahu nggak penyebab kenapa kok temannya itu nggak kurang peduli dengan tugas? Aku juga nggak tahu, soalnya aku tanya itu dia itu kayak diem aja gitu loh, dia tuh kadang kalau di apa di grup itu cuma di read doang kan, aku nge-share bahan ini teman-teman tolong dibaca, menurut kamu masuk nggak sih sama pembahasan kita yang apa yang kedua ini kayak gitu, yang di bab 2 itu ada kayak poin-poinnya gitu kan, kayak gitu cuma di read doang. Terus nggak ada komunikasi lanjutan gitu selain selain lewat grup chat gitu? Kan kita daring ya, jadinya ya itu cuma lewat chat doang. Oke, jadi komunikasinya cuma hanya lewat chat doang gitu. Nggak ada, maksudnya misal kayak pertemuan gitu khusus untuk membahas tugas. Sampai sekarang ini sih belum ada, belum apa ya, soalnya kan posisi kadang ada teman-teman yang di pondok juga, terus kadang kan ada yang lawan jenis juga, kalau misalnya mau ke rumah lawan jenis juga biasalah fitnah tetangga julid. Oke, jadi menurut Mbak Nur yang paling bermasalah menurut Mbak Nur itu apa? Mungkin diri aku sendiri aja yang nggak cocok sama teman-teman. Kenapa menurut Mbak Nur kan katanya nggak cocok gitu? Nggak cocoknya itu lebih kayak gimana? Soalnya gini loh, aku tuh kan udah terbiasa di lingkungan yang kayak teman-teman itu udah gercep kalau ngerjain tugas, teman-teman juga enak, ketua kelasnya juga kayak gitu, terus dari segi fasilitas juga oke, kayak semuanya memadai, terus ya enak gitu loh. Tapi sekarang tuh kayak kaget, serba kaget semuanya gitu loh, kayak di kelas udah puanas, terus teman-teman kayak gitu, terus kayak gimana ya, dikucilin sih enggak, cuma aku tuh ngerasa ya beda aja gitu. Oke, bedanya itu kan kayak misal Mbak Nur itu ada beda pendapat gitu kan pas sama teman-teman. Terus teman-teman mungkin ada negur gitu ke Mbak Nur. Itu Mbak Nur perasaannya kayak gimana? Ya pertama aku introspeksi diri ya kan, loh emang ini bener salahku apa enggak sih kayak gitu. Terus ya kalau emang itu emang aku salah, ya udahlah aku diem di situ. Tapi kalau misalnya emang itu yang dimaksud bukan aku, ya aku bela diri lah. Lebih sering introspeksi diri atau membela diri? Kalau introspeksi diri tuh waktu dikritik tuh selalu aku introspeksi diri, tapi lebih banyak diem sih sekarang daripada kayak ngelawan. Soalnya ya nggak mungkin kan aku ngelawan orang satu kelas, paling cuma
satu dua orang aja yang yang sependapat sama aku gitu. Jadi ya udahlah, lebih baik diam aja kayak gitu. Oke, jadi kebanyakan pendapat Mbak Nur sama anak yang ada di kelas itu sering bentrok gitu. Kayaknya hampir setiap pendapat itu bentrok deh. Itu hanya Mbak Nur sendiri atau ada teman juga yang bentrok pendapat dengan teman-teman sekelas gitu? Ada sih satu, itu teman SMP ku juga. Maksudnya kita ketemu di kampus itu kadang juga kayak ngebelain aku gitu, maksudnya sesuai sama pendapat aku. Oke, berarti yang teman-teman lain satu kelas tuh nggak sesuai pendapat? Kayaknya sih gitu. Kalaupun ada itu mungkin teman-teman lebih milih diem ya, soalnya pasti kalah kalah jumlah. Oke, kalah jumlah. Jadi menurut Mbak Nur yang paling harus diselesaikan sekarang itu kayak gimana? Gimana ya, mungkin aku yang masih nggak bisa adaptasi itu kali ya. Soalnya tuh kayak bener-bener kayak itu tuh bukan habit aku gitu. Oh, kesulitan adaptasinya itu lebih kayak gimana? Lebih ke gimana ya, ke sikapnya teman-teman, bukan ke sikapnya teman-teman sih, kayak ya beda pendapatnya itu sama teman-teman. Kayak teman-teman ini tuh yang lebih baik kayak gini gitu, kalau aku kan bukannya yang kayak gini aja itu lebih baik ya, kayak gitu. Oke, Mbak Nur ini orangnya tertutup di kelas atau biasa saja? Lah semenjak gara-gara kejadian yang itu yang yang kayak udahlah kamu nggak usah kayak terlalu nyusahin ketua kelasnya, itu aku udah lebih banyak diem, lebih banyak tertutup, ya udah diem aja. Nyusahin ketua kelasnya itu kayak gimana? Kan menurutku itu kan tanggung jawab ketua kelas gitu, tapi itu teman-teman itu nganggapnya udahlah kayak jangan ketua kelas mulu, kasihan ketua kelasnya kayak gitu loh, padahal kan emang itu tanggung jawabnya dia gitu loh. Jadi Mbak Nur itu menuntut ketua kelas agar sesuai dengan tanggung jawab ketua kelasnya gitu. Iya. Ya kan emang ketua kelas kan harus ada actionnya kan. Kalaupun emang ketua kelas nggak bisa, kan bisa nyuruh anggotanya yang lain, minta tolong dong kayak itu dichatin bu ini, kalau saya ngechat nanti sungkan atau gimana, atau saya lagi nggak sempet, atau saya kerja atau kayak gimana gitu kan bisa. Oke, jadi yang menurut Mbak Nur yang paling bermasalah di kelas menurut Mbak Nur ya kan, itu ketua kelasnya. Enggak sih, kayaknya itu aku aja, karena aku tuh nggak sependapat gitu sama mereka. Nggak sependapat sama mereka. Eh, Kadang-kadang kalau misal ada tugas gitu, pernah nggak yang memang sudah eh, seluruh kelas itu setuju, Mbak Nur juga setuju gitu, ada? Ada sih, cuma beberapa matkul aja sih. Cuma beberapa matkul. Iya. Kalau kelompokan ada nggak kendala dari Mbak Nur sendiri? Nah itu yang kelompokan itu aku tuh pengennya tuh ngerjakan individu gitu loh, tapi ya gitu, maksudnya aku tuh masih punya hati kan. Kalau misalnya aku bilang ke dia kan, kayak kalau kamu nggak suka kelompokan sama aku ya nggak apa-apa, kita ngerjain individu aja sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Biar aku ntar yang bilang ke dosennya, biar yang alasannya ntar biar aku yang mikirin alasannya. Kalau emang benar-benar nggak cocok, kamu tinggal terima aja kayak gitu. Dia gitu nggak mau, maksudnya kayak nggak mau, tapi nggak mau berubah juga gitu loh. Oke, maunya Mbak Nur itu kalau misalnya kelompokan itu seperti apa gitu? Maunya kan ya gitu, maksudnya kita tuh terus terang gitu loh, kayak kesibukanku kayak gini, aku nggak bisa kalau kayak gini, nanti misal kamu deh yang bikin makalah, aku tuh nggak apa-apa kan, maksudnya aku yang bikin makalah nggak apa-apa, aku yang bikin PPT aku juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi maksudnya tuh kita harus ada komunikasi gitu loh, itu tuh nggak ada komunikasi, maksudnya kayak ada komunikasi terus dia tiba-tiba ngilang kayak gitu. Oke, Mbak Nur tahu nggak kesibukan teman-teman yang satu kelompok sama Mbak Nur? Awalnya sih aku nggak tahu, ternyata aku dengar-dengar dari teman-teman itu, dia tuh sibuknya gini gini, tapi nggak ngaku gitu loh ke aku. Sudah pernah ditanya langsung ke anaknya? Udah kayak kesibukan kamu itu apa sih kayak gitu kan, terus dia cuma jawab, kesibukan aku cuma gini doang gitu. Terus kan aku tanya kan, itu sibuknya jam berapa sampai jam berapa, paling nggak itu aku biar biar tahu gitu loh, biar nggak ganggu dia di jam-jam pas dia sibuk gitu loh. Terus dia bilang jam segini sampai jam segini, oke. Jadi aku otomatis kan nggak ngechat di jam segitu, maksudnya nggak menghubungin dia atau ngajak dia diskusi di jam segitu kan gitu. Paling nggak biasanya
setelah isya itu katanya dia luang, ya udah aku ngechatnya habis isya. Terus setelah nanya-nanya kayak aku ngajak diskusi gitu ya, tiba-tiba ngilang kayak gitu. Kalau tiba-tiba ngilang gitu, hal yang Mbak Nur lakukan itu biasanya apa? Ya udah kayak ya aku spam chat gitu kan, ayo ayo kamu gimana ini, kayak gitu. Ya udah, terus kalau mau nelpon juga takutnya antar nggak sopan juga kan gitu. Jadi hal yang paling Mbak Nur nggak suka dari teman-teman itu apa? Apa ya yang paling nggak aku suka itu kayak apa sih, nyepelehin tugas gitu loh. Terus kayak ayolah jangan apa sih, kayak nyepelehin tanggung jawab juga sih, kayak jangan kayak ketua kelasnya terus kayak gitu. Padahal kan emang harusnya itu kan tanggung jawabnya ketua kelas. Sudah pernah dibicarakan dengan dosen wali? Belum pernah sih sampai saat ini, karena uh, gini ya, dosen wali tuh kayak nganggapnya ya udahlah kalian itu uh, apa udah gede, udah bisa kayak ngurus diri sendiri lah gitu. Kan bukannya kalau setiap ada masalah di kelas itu dosen wali itu wajib mengetahui gitu? Iya sih, tapi teman-teman itu kayak nggak ngerasa gitu kalau ada masalah, cuma aku doang aja yang ngerasa nggak nyaman, tapi teman-teman semua nganggapnya ya enjoy enjoy aja gitu. Oke, Mbak Nur tadi bilangnya nggak nyaman. Nggak nyamannya itu lebih kayak kurang bisa beradaptasi atau memang karena perbedaan pendapat tersebut? Ya itu tadi kayak kurang bisa beradaptasi juga, selalu beda pendapat itu juga, hampir setiap berpendapat itu kayak beda pendapat gitu. Tapi kan maksudnya aku kan juga kalah jumlah kan, jadinya ya udahlah diem aja. Kalau emang teman-teman kayak gini ya aku ya ikut aja gitu. Oke, yang dipermasalahkan karena kalah jumlah. Kalau sebenarnya Mbak Nur posisinya sama punya jumlah yang sama dengan teman-teman yang beda pendapat gitu, yang akan Mbak Nur lakukan itu seperti apa? Ya menyuarakan terus lah maksudnya. Kan maksudnya untuk apa ya? Kan itu juga untuk kebaikan kita semua kan. Gitu. Soalnya kadang itu ada ya perangkat kelas itu kayak aku tuh profesional kayak gitu. Aku tuh udah dari dulu jadi bendahara kelas kayak gitu misal. Terus tapi dia tuh nggak pernah ngasih laporan keuangan ke teman-teman, itu nggak pernah. Nah terus aku kan dalam hati gini, kalau aku kritik ntar nanti dia ya gitu sama aku, ntar aku ditawur lagi sama teman-teman. Terus ya udah cuma bisa ngebatin kalau emang profesional kok gitu gitu aja. Oke, jadi Mbak Nur merasa kalau seluruh teman-teman Mbak Nur yang berada di kelas di kuliah sekarang itu berbeda dengan ketika Mbak Nur berada di kelas dahulu gitu, yang ketika Mbak Nur masih sekolah gitu. Ya hampir seluruh kelas itu, satu kelas, hampir satu kelas itu. Mbak Nur nyaman nggak berada di kelas yang seperti itu? Sebenarnya aku nggak nyaman banget, makanya aku lebih suka daring aja sih daripada luring gitu. Soalnya emang bener-bener kayak sangat bertolak belakang gitu loh sama pendidikan aku yang sebelumnya. Oke, karena bertolak belakang itu kan hasilnya Mbak Nur kurang bisa beradaptasi gitu kan. Sudah pernah mencoba nggak mengikuti alur yang sudah disediakan yang ada di kelas kayak gitu? Ya udah, maksudnya selama ini aku juga maksa-maksain diri aku buat ngikutin alurnya gitu loh. Karena mau nggak mau ya harus aku ikutin gitu loh. Karena emang ya itu tadi kan kalah jumlah. Jadi aku ya mau nggak mau ya harus ikutin aja meskipun nggak srek di hati. Oke, Mbak Nur pernah cerita nggak ke ketua kelas ya? Karena katanya Mbak Nur kan ketua kelas itu harus bertanggung jawab kan. Ketidaknyamanan Mbak Nur di kelas itu sudah pernah dibicarakan dengan ketua kelas? Enggak sih, karena kan di sana kan area pesantren ya. Jadi kayak interaksi antara laki-laki sama perempuan tuh agak dibatasi gitu. Duduknya pun kayak sebelah sini cewek, sebelah sini cowok kayak gitu. Jadi nggak berbaur gitu kayak kelas-kelas lain. Membicarakan hal tersebut itu meskipun lewat chat gitu? Dia tuh kalau di chat tuh nggak pernah dibales. Sudah pernah ditanyakan alasannya kenapa tidak pernah dibalas gitu? Enggak sih, nggak pernah. Maksudnya kayak ngapain juga saya tanya kayak gitu, dia aja udah nggak peduli sama saya. Kamu beranggapan bahwa ketua kelas kamu itu nggak peduli dengan kamu gitu? Iya, mungkin karena saya terlalu kayak gitu sama dia.
Maksudnya udah terlalu jengkel ya, kayak apaan sih nih anak kok ngeritik-ngeritik aku terus gitu loh. Emang dia sebaik itu? Mungkin ya, ini pikiran buruk saya kayak gitu. Oke, kalau kenyataannya nggak seperti itu, menurut Mbak Nur gimana? Mungkin ini ketua kelasnya Mbak Nur itu memang sibuk kerja gitu, jadi nggak ada waktu untuk balas pesannya Mbak Nur kayak gitu. Ya alhamdulillah sih. Ya baik dong maksudnya. Gimana ya? Ya emang dia tuh emang nggak pernah apa sih, kayak kadang itu aku kalau di chat itu maksudnya kayak baca di grup itu kesel sendiri gitu loh. Kayak teman-teman kan disuruh kayak ngumpulin, ayo data diri sama nomor HP, nanti diisi dapat apa, kuota, diisi kuota dari kampus gitu kan. Itu teman-teman kan ada yang telat-telat gitu, terus dia bilang gini, udah telat, udah aku kumpulin tuh di TU kayak gitu. Harusnya kan nggak gitu sih, kan harusnya ditunggu dulu semuanya sampai udah ngumpulin, atau di chat pribadi, ayo kamu belum ngumpulin itu. Oke, balik lagi. Gitu kan. Kalau Mbak Nur beda pendapat dengan ketua kelas gitu, atau misal ketua kelasnya kurang peduli dengan warga-warga yang ada di kelas gitu kan, kenapa teman-teman kok nggak ada inisiatif untuk mengganti ketua kelas gitu? Atau mungkin Mbak Nur yang mau jadi ketua kelasnya gitu? Kalau aku sih nggak ada kepikiran buat jadi ketua kelas ya, soalnya karena kan ada cowok di situ, masih banyak cowok-cowok yang lain gitu loh. Soalnya di sana kan juga harus cowok juga ketua kelasnya. Terus gimana tadi? Maaf. Terus itu kalau memang ketua kelasnya itu kurang inisiatif peduli ganti ya. Teman-teman udah nyaman gitu loh, maksudnya ya udah kayak gitu, itu udah paling nyaman gitu sama teman-teman. Oke, kan teman-teman semuanya sudah nyaman, kenapa kok Mbak Nur nggak bisa nyaman gitu? Ya itu tadi loh, karena apa, habit aku tuh udah nggak sama. Maksudnya kayak dari pengalaman aku SD sampai SMA itu udah kayak nggak sama banget sama yang di sekarang ini. Kayak loh ini kok gini sih, kayak gitu. Oke, yang paling kelihatan nggak samanya itu seperti apa? Ya kayak itu tadi, mulai dari tanggung jawabnya kayak gitu. Terus teman-teman kelasnya yang kayak udahlah nyepelin tanggung jawab gitu, terus kayak semuanya dibuat santai gitu. Ya nggak apa-apa sih maksudnya dibuat santai, tapi kayak terlalu kayak gimana gitu. Ya, Mbak Nur kan nggak bisa menyamakan kayak di swasta sama di negeri gitu kan. Iya sih. Terus kemudian kalau Mbak Nur tetap merasa nggak nyaman terus dan nggak bisa beradaptasi, nantinya Mbak Nur itu mau kayak seperti apa gitu? Aku juga masih bingung jadinya. Aku ya udah kayak ngikutin teman-teman. Ya udah kayak kalau mereka mau ayo kita ngebakso sepulang sekolah, ya udah ikutin aja meskipun aku nggak nyaman di situ. Oke, kalau nggak nyaman kan bisa diceritakan ke wali kelas. Apa ya, kayak mereka mungkin ya itu tadi kayak udah gede, udah nggak usah kayak gitu, pasti kalian udah ngerti lah kayak gitu. Tapi memang belum pernah diceritakan. Belum. Dosen wali itu pun juga cuma bilang ya udah kalian bentuk kas aja, udah bilang kayak gitu doang. Untuk kelas itu udah bilang kayak gitu doang. Terus yang terakhir itu, keinginan Mbak Nur sebenarnya kalau berada di kelas itu seperti apa? Ya kelasnya kalau kondusif sih emang udah kondusif ya, kayak ya udah kayak punya tanggung jawab masing-masing gitu aja sih, lebih ya itu bertanggung jawab, terus nggak saling nyalah-nyalahin kayak gitu. Oke, saya perjelas ya masalahnya. Jadi masalahnya Mbak Nur ini adalah Mbak Nur itu kurang bisa beradaptasi karena perbedaan dari tempat yang terdahulu sama yang sekarang itu berbeda gitu kan. Terus kemudian Mbak Nur juga ada masalah dengan ketidakcocokan antara pendapat Mbak Nur dengan ketua kelas, dan itu belum ada penyelesaian sama sekali. Bahkan Mbak Nur juga belum pernah cerita ke dosen wali akibat permasalahan tersebut. Terus Mbak Nur juga sering sekali mengalami kendala ketika mengerjakan kelompok dan mengerjakan tugas dalam kelompok gitu kan, karena ya tadi ada anggota yang peduli, ada yang nggak peduli gitu kan. Terus keinginan Mbak Nur dalam menyelesaikan masalah ini tuh seperti apa? Itu aku masih bingung, soalnya kan gimana ya, soalnya kan kita udah emang kayak beda pendapat gitu loh.
karena emang ya aku kayak nyadarin gitu loh, kayak orang pasti beda, apalagi itu kan swasta juga. Tapi aku mikirnya tuh balik lagi ke gini loh, karena kan aku kan prodinya itu apa ya, fakultasnya itu kan tarbiyah juga kan, maksudnya ke pendidikan juga. Aku mikirnya kalau orang-orang pendidikan itu ya lebih sehat aja otaknya. Jadi menurut Mbak Nur yang ada di kelas Mbak Nur itu semua otaknya nggak sehat gitu? Nggak gitu, maksudnya kayak mereka tuh kayak apa sih, kayak nyepelehin tanggung jawab gitu loh. Maksudnya karena kalau emang di ranah pendidikan itu kan udah kayak, oh aku bertanggung jawab nih, kayak gitu. Kayak nyepelehin tanggung jawab itu lebih kayak tentang tugas-tugas itu kan? Iya, kayak tugas-tugas. Terus itu tadi, kalau udahlah nggak usah terlalu ngebebanin ketua kelasnya, lu yang ngebebanin tuh siapa, itu kan emang tanggung jawabnya. Oke, kalau ketua kelas itu nggak bisa gitu kan, kayak misal menghubungi dosen untuk mata kuliah itu nggak bisa, kenapa nggak dibentuk penanggung jawab mata kuliah daripada harus menunggu ketua kelas yang mungkin saja ketua kelasnya itu sibuk bekerja atau sibuk membantu orang tuanya kayak gitu. Boleh juga ya, nanti aku bakalan usulin ke teman-teman juga di kelas. Itu yang tentang permasalahan kayak menghubungi dosen gitu kan. Terus untuk penyelesaian ketika Mbak Nur ada tugas kelompok itu kayak menurut Mbak Nur enaknya itu seperti apa? Mungkin soalnya aku tuh kan pernah gitu ya, kayak usul gitu, kalau aku kelompokan sama dia aja gimana, kayak gitu. Maksudnya biar kita itu enak gitu loh diskusinya, maksudnya biar kita apa sih kalau bahasa kasarnya, sefrekuensi lah, kayak gitu. Tapi itu tuh aku malah kayak disindir-sindir gitu loh sama teman-teman yang cewek. Kalau emang lo ngerasa kayak nggak level sama kita, ngapain kayak gitu, kayak ya udah deh lo kerjain aja sendiri kalau nggak mau dibagi kelompok, kayak gitu. Oke, jadi bisa saya tarik kesimpulan sebenarnya permasalahan awal kenapa Mbak Nur ini kurang cocok dengan anggota ketika berkelompok itu karena memang sebelumnya sudah pernah disindir lewat grup chat karena kelompokan gitu. Iya. Jadi sampai sekarang Mbak Nur itu ketika kelompokan kurang nyaman gitu kan. Terus keinginan Mbak Nur itu yang pengennya seperti apa? Pengennya itu kan kelompoknya itu kan kayak milih sendiri aja deh, udah nggak apa-apa, kayak gitu kan. Soalnya ya gitu, kayak gimana ya, kayak pasti kan ada yang aduh ntar aja terus nggak dikerjain, kayak gitu kan. Oke, sudah menemukan keinginan Mbak Nur ketika nanti apa yang akan Mbak Nur lakukan ketika berkelompok gitu? Mungkin aku bakalan coba usul lagi kalau kelompoknya milih sendiri, mungkin biar ngerjainnya lebih nyaman. Kalau misal ada teman yang nggak setuju, apa yang akan Mbak Nur lakukan? Di voting aja kalau gitu. Voting. Iya, kan biasanya kalau di voting itu kan lebih enak ya. Oke. Sudah terselesaikan masalahnya? Atau ada lagi? Udah sih, gitu aja. Nanti kalau misalnya masih ada yang nggak serak, nanti aku bisa balik ke sini lagi kan. Iya, bisa. Oke, jadi hal yang akan Mbak Nur lakukan ketika ada terjadi masalah maksudnya lebih ke ketua kelasnya itu nanti akan Mbak Nur ceritakan lagi permasalahan Mbak Nur ke ketua kelas gitu, keinginan Mbak Nur seperti apa kayak gitu. Terus misal ketika ada tugas kelompok itu Mbak Nur pengennya ya ada dilakukan voting paling enggak kan, jika jangan sesuai ketentuan ketua kelas gitu kan, seperti itu. Iya. Kadang soalnya dosen itu emang yang minta ketua kelasnya dibagi gitu kan, tapi baginya kayak semena-mena gitu. Semaunya ketua kelas. Iya. Kalau dibagi semaunya ketua kelas itu memang nggak ada yang protes gitu selain Mbak Nur? Enggak ada, sebenarnya nggak ada yang protes gitu. Kenapa? Jadi makanya emang aku sendiri Mbak yang Nur jadi ini kayak protes gitu. itu karena apa sebenarnya penyebabnya? Kan nggak semua orang itu acuh terhadap tugas gitu kan. Iya, itu tadi loh, kadang kan ada yang kayak gitu, nggak bisa diajak kerja sama, dia juga nggak tanggung jawab kayak gitu. Oke. Mungkin Mbak Nur bisa menegaskan lagi ke teman-teman ketika kerja kelompok kalau Mbak Nur itu pengennya lebih tegas dan bertanggung jawab gitu kan. Jadi paling nggak biar
teman-teman satu kelompok itu merasa nyaman ketika mengerjakan tugas gitu kan. Oke. Udah kalau gitu terima kasih ya. Ya.